Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh ada di dalam rumah Tuhan. Kita bersuka cita di dalam rumah Tuhan. Di dalam Mazmur 97 ayat yang ke-12 berkata, bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Kita bersyukur hari ini dalam setiap keadaan apapun hari-hari yang kita lalui. Kita boleh bersuka cita karena Tuhan itu baik bagi setiap kita, bahwa selamanya Tuhan itu baik. Mari kita sama-sama pada pagi hari ini, kita mau menaikkan pujian syukur kita di dalam Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami berterima kasih buat hari ini. Kami boleh ada di dalam rumah Tuhan, dimanapun kami berada saat ini. Meskipun kami ibadah di rumah kami masing-masing Tuhan, itu tidak akan mengurangi rasa syukur kami. Untuk kami selalu datang memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, buat pemeliharaanmu, buat perlindunganmu di sepanjang hidup kami. Buat keluarga kami Tuhan, terima kasih Tuhan buat pertolonganmu yang ajaib. Kami katakan pertolongan kami datang hanya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terima kasih Tuhan, Kau selalu ada bersama dengan setiap kami. Kami datang mempersembahkan pujian dan penyembahan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Biarlah di tempat ini seperti di dalam surga. Kami berdoa dan bersyukur dan siap untuk memuji dan menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Masuk gerbang Tuhan dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita menaikkan pujian ini kepada Tuhan Yesus. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia sangkan kalah, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Allah yang mulia, Segala pujian kuduslah hanya bagimu. namamu. Allah Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang
Shalom, apa kabar? Kita ketemu lagi pada hari Minggu yang bahagia ini. Kami percaya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dan kami percaya lagi bahwa saudara imanmu semakin meningkat dan kita semakin diberkati. Pada hari ini kita akan bicara tentang pengangkatan, yaitu rapture dalam bahasa Inggris. Dan ini adalah suatu pengharapan yang penuh bahagia, seperti yang dikatakan di dalam kitab Titus, Blessed Hope. Sebelumnya kita berdoa, Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kami minta Roh Kudus hidupkan firman Tuhan, hidupkan firman Tuhan ini, urapi hamba-Mu, urapi kami yang dengar, supaya kami menjadi berkat bagi yang lain dan iman kami semakin bertumbuh. Terima kasih Tuhan. Dan kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian, pengangkatan, saudara jangan takut. Dan pengangkatan, saudara tidak perlu merasa khawatir atau takut. Dan kita tidak usah ditakut-takuti oleh berita apapun. Saudara, kita yang penting adalah baca firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu pasti terjadi. Saudara, saya akan mengulangi lagi yang beberapa minggu yang lalu, supaya kita lebih jelas, saudara. Nah, ini pada zaman, saudara bisa lihat di dalam screen, di tayangan, ketika Yesus kembali ke surga, kenaikan Yesus, maka saudara, kita sedang menantikan, saudara lihat dalam screen ini, kita menantikan pengangkatan. Nah, waktu Yesus kembali ke surga dan pengangkatan, ini diberikan oleh Tuhan jarak lebih kurang 2000 tahun. Nah, saudara sekalian, inilah yang dikatakan akhir zaman. Nah, di dalam akhir zaman ini, itulah yang dikatakan dalam Alkitab, dalam kitab Wahyu, bahwa ada 7 jenis orang Kristen. Saya tidak bicara lagi ini karena kita sudah bicara beberapa minggu yang lalu. Nah, ini enaknya kalau kita di dalam di dalam YouTube, saudara bisa buka dan engkau bisa lihat ulang-ulang. Nah, saudara sekalian, waktu kita pengangkatan, maka di bumi ini terjadilah 7 tahun kesusahan besar. 7 tahun kesusahan besar. Nah, saudara sekalian, apa yang terjadi, saya sudah katakan pada beberapa minggu yang lalu, itu terbukalah 7 meterai. Ini semuanya bencana semua. 7 sangkakala dan 7 malapetaka. Jadi, Tuhan tidak inginkan umat Tuhan masuk ke dalam kesusahan besar. Maka itu sebelum terjadi, kita sudah diangkat. Nah, saudara, inilah daripada doktrin, daripada gereja sidang jemaat Allah, bahwa kita adalah menganut pre-tribulation. Kita sebelum masa aniaya, kita sudah diangkat. Nah, saudara, engkau lihat di dalam screen ini, tetap lihat di sini, saudara, waktu kita diangkat selama 7 tahun, apa yang kita lakukan? Selama 7 tahun, rupanya di surga itu terjadi perjamuan kawin anak domba Allah. Nah, ini Tuhan sudah katakan bahwa di surga terjadi perjamuan kawin pesta anak domba Allah. Jadi gereja itu diumpamakan sebagai mempelai perempuan. Lalu Yesus sebagai mempelai laki-laki. Bukan berarti gini, ada yang pikirannya ngeras, orang fasik. Dia bilang Yesus itu poligami, istrinya banyak. Bukan. Gereja atau anak Tuhan itu dilambangkan sebagai mempelai perempuan. Yaitu di mana tentang kasihnya Tuhan kepada pengantin perempuan, dan pengantin perempuan ini mempunyai cintanya yang haus untuk ketemu sama mempelai laki-laki. Nah, saudara, setelah 7 tahun di surga, maka Yesus turun kedua kali. Nah, saudara, hari ini kita bicara tentang pengangkatan. Saya ulang lagi, hari ini kita bicara hanya pengangkatan. Nanti 2 minggu lagi kita akan bicara tentang Yesus datang kedua kali. Setelah saya khotbah ini, maka minggu depan akan dibawakan tentang pelajaran
ajaran sesat, nabi-nabi palsu. Nah, saudara, sebelum pengangkatan, Yesus sudah memberikan wanti-wanti bahwa sebelum pengangkatan itu akan terjadi nabi-nabi palsu yang luar biasa. Lalu mereka akan bekerja lagi, puncaknya pada 7 tahun kesusahan besar. Nah, saudara bisa lihat di sini, Yesus turun kembali dari surga dan diikuti oleh kita yang sudah terangkat. Ini akan terjadi di bumi. Nah, di bumi akan terjadi 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun itu adalah kita dalam roh, jiwa, dan tubuh. Bukan hanya dalam alam tubuh, bukan hanya dalam alam roh, tetapi seperti kita di sini. Selama 1000 tahun, saudara, nanti kita akan belajar itu bukan hari ini, kita tidak akan mengalami kematian. Jadi kita pelan-pelan. Nah, saudara, itulah yang dikatakan zaman baru. Nah, kita masuk ya di sini. Nah, saudara sekalian, pengangkatan yaitu kedatangan Yesus bagi umatnya. Ketika Yesus datang di awan-awan, ingat ini pengangkatan ini. Pengangkatan bukan Yesus datang kedua kali, bukan. Ini pengangkatan, bahwa pengangkatan adalah kebahagiaan bagi umat Tuhan. Inilah yang dinanti-nantikan oleh anak Tuhan. Lalu yang kedua, nanti saudara kita akan lihat, bukan pada hari ini, yang kedua ini Yesus datang kedua kalinya, yaitu kedatangan Yesus bersama dengan umatnya. Nah, saudara, itu setelah masa aniaya, setelah masa aniaya, Yesus turun. Kita bukan belajar pada hari ini, bukan. Nah, kemudian saudara lihat, gereja akan diangkat sebelum masa kesusahan besar itu. Jadi kita sudah diangkat. Yang dikatakan gereja itu bukan gedung diangkat, bukan KTP orang Kristen diangkat, bukan, tetapi anak Tuhan yang menjadi pelaku firman dan hidupnya hidup benar, menjadi hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan Tuhan. Dalam kekudusan karena kita masuk ke tempat ruangan kudus. Nah, saudara, ini diangkat. Kita akan diangkat sebelum masa aniaya besar itu terjadi. Nah, saudara, orang percaya diajar untuk menantikan Allah dari surga. Jadi kita anak Tuhan diajar pada hari ini oleh gereja bahwa kita sedang menantikan Tuhan dari surga. Dan Nah, ini bukan kita menantikan kita masuk kesusahan besar. Nah, nanti kita lihat dalam Alkitab, kita tidak dinantikan, diminta untuk masuk aniaya besar. Aniaya kesusahan besar ini adalah di mana terjadi tadi itu ada 7 meterai, 7 sangkala, 7 malapetaka, lalu ada antikris yang berkuasa. Nanti kita akan lihat pelan-pelan. Nah, saudara sekalian, kita lihat dulu dalam pengangkatan yang sudah terjadi pada perjanjian lama. Mungkin saudara akan tanya, ini kan perjanjian lama atau baru? Ini sudah terjadi pada dalam perjanjian lama. Saudara masih ingat dengan Henokh? Saya bacakan di sini. Henokh hidup bergaul dengan Allah. Di sini memang sengaja digarisi, hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Lalu kita lihat lompat ayat ke-24, Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi. Lalu dia tidak ada lagi, sebab kenapa? Ia telah diangkat oleh Allah, dia telah diangkat oleh Tuhan. Kejadian 5:22. Lalu yang 24, kita lihat lagi dalam Ibrani. Nah, saudara, dalam Ibrani kita akan lihat di sini, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Saudara, ketika Henokh diangkat, maka dia tidak mengalami kematian jasmani. Ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia apa? Saudara perhatikan di slide. Ia berkenan kepada Allah. Hidupnya benar,
hidupnya kudus dan dia hidup di dalam kekudusan. Tidak mungkin orang najis, orang yang masih fasik bisa terangkat. Itu tidak mungkin dan tidak akan mungkin. Walaupun kita dengan identitas Kristen, walaupun engkau sudah lahir baru sekalipun, tapi Tuhan tidak minta yang lahir baru. Memang lahir baru itu penting, tapi itu langkah awal. Untuk saudara semakin lama, semakin dewasa dalam Tuhan. Roh Kudus dalam engkau akan membuat engkau semakin dewasa, semakin hidup benar, dan hidup kita di dalam bumi ini semakin serupa dengan Kristus. Saya baru tadi itu bersaksi dengan ada yang belum percaya. Saya bersaksi kepada dia bahwa saya dulu adalah orang Kristen aktif dalam gereja. Hari Minggu aktif, boleh katakan hampir tiap minggu saya ada di gereja. Buat ini dan buat itu, dan itu zaman dulu ini, sudah lama, sudah puluhan tahun. Tetapi saya hidup sebagai orang Kristen tanpa Yesus, tanpa Tuhan. Jadi saya hidup sebagai orang Kristen, tidak ada roh Tuhan di sini. Jadi akibatnya adalah saya orang Kristen kedagingan. Nah, orang Kristen kedagingan ini sudah jelas tidak akan mungkin terangkat. Kenapa? Karena saya waktu yang dulu itu, udah puluhan tahun, saya mengalami satu maut, hampir mati. Tetapi saudara, saya potong dengan singkat, pada waktu itu saya ketemu sama setan. Setan mau membawa saya ke dalam neraka. Padahal saya ini Kristen, saya adalah pemimpin gereja, salah satu gereja, saya bukan pendeta, tapi saya aktif dalam gereja itu. Nah saudara, dengan singkat, dari situ saya bertobat, bahwa saya ngerti bahwa saya hidup tanpa Tuhan. Nah saudara sekalian, kita masuk lagi dalam perjanjian lama. Sudah masih ingat dengan Elia? Elia sedang, ini kita baca dulu, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia kemana? Ke surga dalam angin badai. Nah saudara, di dalam 2 Raja-Raja 11 sudah dikatakan bahwa Elia sudah terangkat. Nah kita lihat lagi di dalam perjanjian baru ini nih, dalam Kisah 8 ayat 39 dan 40, saudara, satu hari Tuhan suruh Filipus untuk berjalan, dan di sini dia ketemu dengan sida-sida. Dan setelah mereka keluar dari air, bahwa sida-sida itu dibaptis oleh Filipus. Dibaptis tentunya artinya baptis, bapto, diselam. Mereka keluar dari air. Roh Tuhan, saudara perhatikan di sini dalam slide, di dalam tayangan ini. Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Jadi saudara, sida-sida itu ada pemimpin daripada kerajaan Ethiopia. Dia dalam perjalanan dari Yerusalem ke Gaza, maka di tengah-tengah jalan tadi itu ketemulah dengan Filipus karena Tuhan yang suruh. Nah saudara, setelah Filipus memberitakan firman Tuhan, lalu sida-sida itu percaya pada Tuhan Yesus, lalu dia dibaptis, ayat 40. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod, saudara. Di Gaza dengan Asdod itu, Asdod kan di utara, itu lebih kurang 300 km lebih kurang. Jadi saudara, pada waktu itu Filipus diangkat oleh Tuhan dengan cepat, langsung dia ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai tiba di Kaisarea. Nah saudara, di sini kalau kita perhatikan ada kata hilang. Jadi ada dalam kata bahasa lain itu raib, hilang, kayak hilang begitu. Nah, tapi kita lihat lagi saudara, apa yang dikatakan dalam perjanjian baru. Yesus mengatakan pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, seorang apa? Akan dibawa, dan yang lain akan ditinggalkan. Nah, dibawa di sini adalah pengangkatan.
Artinya ekonomi keadaan dunia seperti biasa normal. Jadi tidak ada yang aneh-aneh, ya kan? Mereka berjalan, satu orang diangkat, yang lain ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa. Saudara perhatikan di sini. Jadi waktu mereka bekerja, ini menggambarkan bahwa dunia sedang berlangsung seperti biasa, normal. Saya tidak tahu apakah itu new normal atau old normal, saya tidak tahu. Tetapi yang jelas adalah seperti biasa, seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Matius 24 ayat 40-41. Jadi saudara di sini bisa lihat bahwa adanya diraibkan, hilang. Nah saudara, waktu nanti terjadi pengangkatan, anak Tuhan diangkat nanti, kapannya saya tidak tahu, ya kan, tanggalnya, bulannya, tahunnya juga tidak tahu. Yang hanya tahu Bapa di surga yang hanya tahu, malaikat pun tidak tahu. Tapi saudara, nanti pada waktu itu akan terjadi pengangkatan di seluruh muka bumi. Saudara, akan terjadi kehebohan. Mungkin ini orang dunia mengatakan tuh orang jahat hilang, kan? Tuh orang jahat dimakan hantu, dimakan setan. Mungkin itu kan. Mungkin ada orang Kristen yang tertinggal, dia akan ngomong yang secara fasik. Tapi saudara, bagi kita yang penting adalah engkau dan saya terangkat. Bisa katakan amin. Nah lalu kita lihat lagi di sini cara pengangkatan. Ini kan cara ini nih. Ya kan, kalau kita ini mau berangkat ke Jakarta kan ada caranya. Kasih tiket dulu, ada boarding pass, duduk di ruangan tunggu ini kan. Tetapi ini kita berangkat bukan naik pesawat terbang biasa, tetapi kita pengangkatan, rapture, suatu pengharapan yang penuh dengan bahagia. Bisa katakan amin. Apakah saudara menantikan ini nih? Rasul Paulus, dia sangat menantikan. Sampai dia katakan, aku mengawinkan engkau kepada seorang mempelai. Padahal aku ini pengen. Dan Paulus mengatakan, sepertinya dia itu iri, ada cemburu rohani. Kenapa aku tidak tinggal pada zaman seperti ini? Paulus itu 2000 tahun yang lalu. Nah, coba kita lihat cara pengangkatan. Sudah bisa lihat ayat yang ke-52. Dalam sekejap mata. Apa artinya sekejap mata? Dalam 1 detik. Saudara lihat matamu ketika kita dengan sekejap, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Saudara, di sini dikatakan dengan sekejap dan kedua adalah diubah. Siapa ini yang diubah ini? Yaitu kalau engkau lihat di sini, mereka yang mati dalam Tuhan. Kita lihat di sini kan. Nah, kita lihat ayat yang ke-53 dulu. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Ini berbicara tentang tubuh ini. Tubuh kita ini sebetulnya tubuh yang fana, tubuh yang tidak kekal. Karena apa? Ketika nafas kita tidak ada lagi, tubuh ini menjadi bangkai, masuk ke dalam tanah, lalu dimakan oleh cacing dan jadi belatung itu. Nah jadi saudara, waktu sekejap diubah, saudara, tubuh ini diubah ini, diubah dengan tubuh kemuliaan. Nah kita lihat lagi di sini, biasa saudara lebih jelas. Tadi cara pengangkatan ini siapa yang terangkat. Nah di sini kita akan melihat siapa yang terangkat. Nah mereka yang meninggal dalam Yesus. Kita lihat ayatnya di sini dalam Tesalonika. Karena jikalau kita percaya, kalau saudara percaya bahwa Yesus telah mati, kalau saudara percaya bahwa Yesus telah mati, dia adalah firman Tuhan, telah menjadi manusia. Yesus sebagai manusia telah mati. Dan yang kedua,
kalau saudara percaya bahwa Yesus telah mati dan kemudian dia telah dibangkitkan oleh Tuhan, maka kita percaya pula bahwa mereka yang telah meninggal, sudah bisa lihat di sini, meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Artinya begini, Yesus sebagai anak sulung, dia mati lalu dibangkitkan. Jadi Yesus adalah manusia yang pertama dari dalam neraka, dia dibangkitkan oleh Bapa di surga. Nah, kalau ini sudah terjadi, maka saudara, engkau dan saya yang percaya pada Yesus akan terjadi seperti Yesus. Bisa katakan amin. Kita masuk ayat 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Artinya begini, ketika Tuhan ada di awan-awan, dia ada di awan-awan dalam sekejap, maka mereka yang mati meninggal di dalam Yesus itu duluan dibangkitkan. Artinya apa di sini? Artinya ini adalah orang perjanjian baru. Jadi 2000 tahun yang lalu, seperti Petrus telah meninggal, dia akan dibangkitkan lebih dahulu. Nah, kita lihat ayat yang berikut di sini. Nah, kita yang hidup ini ayat 16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka saudara perhatikan di sini, Tuhan sendiri akan turun dari mana? Dari surga. Nah, Tuhan akan turun dari surga, tetapi kakinya tidak menginjak bumi, tidak. Nah, itu yang dikatakan epiheni dalam bahasa Yunani. Nah, nanti waktu Yesus datang kedua kali, itu yang dikatakan parousia, Yesus akan turun dari surga dan nginjak di bumi, yaitu di Yerusalem. Saudara bisa lihat di sini dalam screen, mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi saudara, mereka yang mati dalam Yesus, mungkin saudara tulangnya sudah nggak ada lagi, ya kan, ada yang sudah 1000 tahun yang lalu, ada yang 2000 tahun yang lalu, ya kan, tulang belulang yang nggak ada lagi, saudara, ini akan dibangkitkan lebih dahulu. Nah, lalu ayat yang ke-17, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, saudara, kita yang masih hidup, saudara mungkin lagi bawa mobil, ya kan, anak Tuhan, engkau diangkat. Nah, saudara ada yang lagi masak, tadi kan lagi ada kilangan, lagi ada suami istri lagi yang menjadi masalah. Kalau suami istri itu lagi tidur, ya kan, saudara diangkat satu ini diangkat bukan Tuhan pilih-pilih. Mungkin istrinya lebih sungguh-sungguh dalam Tuhan, ya kan, siapa tahu istrinya atau suaminya. Tetapi yang kita inginkan adalah suami istri, saudara dan saya, semuanya sungguh-sungguh dalam Tuhan. Bisa katakan amin. Dan kita semuanya benar di hadapan Tuhan. Ketika saudara tidur berdua, ketika sangkala berbunyi dengan sekejap, waktu sekejap, saudara suami istri ini diangkat. Lalu anak kita menjadi pelaku firman dan hidup dalam kebenaran, itu pun diangkat. Nah, inilah pengharapan kita. Inilah pengharapan kita yang penuh dengan bahagia. Nah, ini pasti terjadi. Kapannya saya tidak tahu, tapi Tuhan sudah memberikan tanda-tanda sebelumnya. Dia cukup gentleman, cukup fair. Dia beritahukan tanda-tanda. Saya ulangi ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Saudara perhatikan di sini. Jadi mereka yang meninggal duluan di dalam kuburan, ya kan, kuburannya sudah tidak tahu kemana lagi mungkin, ya kan. Lalu ini diangkat, yang tadi itu diberikan tubuh yang baru. Lalu kita yang hidup itu pun terangkat, raib seperti Henokh, raib seperti Elia, itu kan, raib seperti Filipus diangkat, hilang, itu kan.
Tapi bukan kita hilang, kita menyongsong Tuhan di awan, di angkasa. Saudara masih ingat dengan pesawat terbang? Ada kawanmu naik kapal terbang, dia ke Jakarta tadi. Lalu kita lihat pesawatnya naik, lalu masuk awan, hilang. Apakah pesawat itu hilang? Enggak, pesawat itu pindah. Nah jadi saudara, demikianlah kita akan apa? Selama-lamanya. Selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Bisa katakan amin. Tinggal hari ini saudara pilih, mau bersama-sama dengan Tuhan atau bersama-sama dengan iblis. Saran kami adalah saudara bersama-sama dengan Tuhan. Bisa katakan amin. Karena di dalam neraka itu kekal, tidak ada batas waktu bersama dengan Tuhan. Saudara perhatikan ini, kita selama-lamanya dengan Tuhan. Mungkin saudara akan bertanya, bosan enggak ya? Saudara, saya sudah pernah dengar ada yang nanya saya, Pak bosan enggak? Ya kan? Dia bilang, apakah enggak bosan? Saudara, ini pertanyaan omongan konyol, omongan orang fasik. Ya kan? Walaupun dia orang Kristen, walaupun dia anak Tuhan, tapi omongannya itu omongan fasik, tidak membangun, dan dia mengejek Tuhan. Sangat luar biasa dan sangat menyedihkan. Kita lihat lagi masuk. Lalu apa yang kita mesti lakukan? Apa ini? Nah saudara sekalian, apa yang kita mesti lakukan? Ini sangat penting karena pengangkatan itu pasti terjadi. Bisa katakan amin. Saya tidak tahu kapan ya. Kita tidak bisa memprediksi bulan dan tanggal atau tahun. Tidak bisa. Kalau ada yang mengatakan, oh ya aku tahu tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Saudara jangan ikuti. Itu jelas-jelas nabi palsu. Tidak sesuai dengan firman. Dan itu menghujat Tuhan. Nah apa yang kita mau lakukan di sini nih? Saudara, saya ambil dari Yakobus 5:9. Saudara-saudara, janganlah kamu sungut-sungut. Nah jadi saudara, kalau kita mau terangkat, mulai hari ini saudara jangan sungut-sungut. Walaupun kita dalam keadaan pandemi corona yang luar biasa, dan mungkin ada lagi wabah yang lain kita tidak tahu. Walaupun demikian saudara tetap mengucap syukur. Bisa katakan amin. Ketika saudara mengucap syukur, artinya apa? Roh Tuhan ada di sini. Ya kan, roh Tuhan ada di sini. Dia tidak akan mengeluh. Contoh Yesus, dia yang benar difitnah. Yesus yang benar dijadikan salah. Apakah Yesus pernah sungut-sungut? Apakah Yesus pernah katakan nyesal? Dia tidak, saudara. Ya kan? Nah, oke kita katakan itu Yesus. Lalu kita lihat anak Tuhan yang lain, tokoh-tokoh pahlawan, Alkitab lagi, semuanya mengucap syukur. Jadi saudara dalam keadaan seperti ini, ya kan mungkin ada yang di PHK, mungkin kekurangan dalam segala macam. Saudara coba belajar hari ini mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Saudara ingat firman Tuhan, burung di udara Tuhan pelihara. Bisa katakan amin. Ya kan Tuhan pelihara. Engkau dan saya adalah biji mata Tuhan. Siapa yang berani mengusik biji mata Tuhan? Dan namamu ada di tangan Tuhan di sini. Di tangan Tuhan ada di sini. Dan Tuhan sudah mengirimkan kita ada seorang penolong dan malaikat Tuhan. Jadi saudara janganlah kamu sungut-sungut. Ya kan keadaan apapun, walaupun tidak enak, mungkin engkau di tempat pekerjaan, di tempat pelayanan, dalam keluargamu, saudara tetap mengucap syukur. Yang kedua, jangan saling mempersalahkan. Jangan saling mempersalahkan, itu salah kamu. Ya kan, saudara kita sebagai manusia yang tidak sempurna, bisa saja salah sangka. Ya kan, kita tidak buat, disangka kita buat. Padahal kita tidak buat. Ada lagi orang yang sengaja menfitnah saudara, menfitnah kami pun. Saudara, kita jangan saling mempersalahkan. Tetap mengucap syukur. Yang kedua, saudara perhatikan di sini. Ya kan, supaya kamu jangan dihukum. Saudara tahu, kalau engkau menyalahkan orang lain, nah itu salah, itu bapak itu atau ibu ini salah. Saudara tahu, engkau sudah jatuh dalam penghakiman. Engkau menghakimi orang itu karena ini salah, tidak cocok. Sudah, aku keluar, aku pindah. Engkau sudah menghakimi dan menghukum.
Saudara perhatikan di sini, supaya engkau jangan dihukum. Sesungguhnya hakim, saudara lihat di sini, hanya besar. Hakim telah berdiri di ambang pintu, artinya sangat dekat. Di ambang pintu itu sangat dekat, saudara. Yakobus 5 ayat 9. Jadi saudara, hakim yang adil yaitu Yesus, nanti dia akan datang sebagai hakim. Nanti bukan pengangkatan ini, bukan, ya kan saudara, dia akan jadi hakim. Nah, hakim ini kita tidak bisa main-main. Dan lagi hakim ini kita tidak bisa naik banding. Oh ya, aku naik banding ya kan, naik banding lagi, tidak bisa. Karena keputusan Tuhan adil adanya. Dan kita tidak bisa sembunyikan perbuatan dosa dalam hidup kita di mata Tuhan. Di mata manusia kita bisa nutupi. Oh aku enggak, aku begini kan. Bisa saudara buat ini, buat itu secara munafik. Bisa. Dalam gereja bisa munafik, bisa. Tetapi di hadapan Tuhan Yesus yang datang sebagai hakim, semuanya telanjang. Nah saudara, kita lihat lagi di sini dalam ayat yang berikut. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, maksudnya tubuh ini, selama kita masih tinggal dalam tubuh ini, kita ngeluh. Ngeluh kenapa? Kita anak Tuhan, kita dipimpin oleh Roh Kudus, kerajaan Allah ada pada saudara dan saya, tetapi saudara, kita tetap menerima penuaan. Muka ini tambah lama tambah keriput, kaki tambah lama tambah sakit, ya kan? Nah saudara, sakit ini dan sakit itu, dan kita ngeluh, ya kan, ngeluh ini. Nah selama kita diam dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, berat. Tekanan tubuh sendiri, tekanan dari keluarga lagi mungkin yang tidak mengerti, dari tekanan dari kalangan gereja lagi yang salah mengerti, atau kita salah sangka, kita salah duga, kita menghakimi saudara. Berat ini, ya kan saudara, tadi dikatakan saudara jangan salah sangka, jangan salah penghakiman. Nah beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru. Kita ini pengen mengenakan pakaian yang baru, tubuh ini nih. Tetapi itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Maksud gini, kita ini pengennya tadi ada begini, kita pengen Tuhan, tubuh ini kalau sudah ada Roh Tuhan di sini, Tuhan pimpin kami, biar kami ini, tubuh ini pelan-pelan diubah. Tidak bisa saudara, tubuh ini tetap tidak kekal, fana, dan ditelan oleh kematian. Tetapi ketika terjadi pengangkatan, saudara, engkau dan saya diubah. Tetapi kalau sebelum terjadi pengangkatan, saya ulangi, sebelum terjadi pengangkatan secara massal, mungkin saudara sudah dipanggil Tuhan. Contoh, seperti istri saya sudah dipanggil Tuhan sekian tahun yang lalu. Ini kan lebih kurang 12 tahun yang lalu, tahun 2009, ya kan. Nah saudara, dia sudah dipanggil Tuhan. Nah saudara, dia sudah mengenakan pakaian yang baru. Nah kita yang hidup ini saudara, kita menantikan pengangkatan secara massal. Jadi saya ulangi, ada pengangkatan secara pribadi. Tuhan datang pada saudara, lalu dia katakan waktumu sudah selesai di bumi, lalu aku panggil pulang. Nah saudara, ada lagi secara massal dalam sekejap, ketika sangkakala Tuhan berbunyi, kita dengan sekejap diubah. Nah ini namanya pengangkatan, blessed hope, pengharapan yang penuh bahagia. Nah saudara, lalu ayatnya berikut, ini pesan kami kepada saudara. Tuhan bicara pada saudara, maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah. Ya kan, tabah oleh karena tekanan, ya kan, keadaan dunia ini nih. Ya kan, kita dapat tekanan dalam dunia ini. Ya kan, adanya penyakit sehingga kita mau keluar ke rumah takut, ya kan, tadi mesti pakai masker segala macam, dan ibadah pun sudah ibadah mulai online,
nanti ada kita buka ibadah di dalam gedung, itu pun sudah beda, tidak seperti dulu lagi. Jadi zaman purbakala itu dilupakan. Nah, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Kami terus tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Nah, ini Paulus mengatakan 2000 tahun yang lalu, dia pengen tubuh ini diubah. Tetapi Paulus sadar masih jauh. Ya kan, masih jauh karena pengangkatan belum terjadi. Tetapi akhirnya pada 2000 tahun yang lalu, Paulus dipanggil Tuhan secara luar biasa, yaitu dia mati, ya kan, dibunuh oleh kerajaan Romawi. Nah, kami masih jauh dari Tuhan. 2 Korintus 5 ayatnya ke-6. Jadi saudara sekalian, sebagai kesimpulan, satu hari kelak pasti terjadi pengangkatan. Saudara siap, tidak siap, pasti terjadi pengangkatan. Saudara percaya atau tidak percaya, pasti terjadi pengangkatan. Nah, saudara, saran kami adalah ketika saudara mengalami yang tidak baik, ingat ada 3 ayat ini tadi, dan saya mau tutup dengan sebuah perumpamaan begini. Ini bukan perumpamaan, ini adalah suatu pepatah dalam bahasa Inggris, tetapi saya akan sebut dalam bahasa Indonesia. Saudara tahu dengan matahari, sinar matahari bisa mengeraskan tanah yang lembut. Saya ulang lagi, tanah liat yang lembut ketika kena matahari, tanah liat yang lembut menjadi keras. Sinar yang sama ketika kena menyinari lilin yang keras menjadi lembut. Jadi saudara, masalah yang engkau hadapi, engkau bisa menjadi keras, engkau bisa menjadi kecewa, dan engkau masa bodoh. Apalagi ibadah tidak ada, hanya online, engkau bisa lihat ibadah sambil makan, sambil minum, mungkin stop dulu sebentar, ya kan, nanti nyambung lagi. Saudara, engkau akan semakin keras. Lalu engkau sudah mulai jajan lagi, lihat khotbah A, khotbah B, segala macam. Saudara, engkau lihat khotbah A, khotbah B, saran kami adalah engkau akan menjadi keras. Engkau akan jadi bingung. Ini gereja A ngomong ini, gereja B ngomong ini, pendeta A ngomong gini, jadi yang mana yang benar? Nah, saudara, belum engkau kuat. Maka itu kami tetap melayani saudara. Pengembalaan itu dari kami. Ya kan, jadi saudara tidak usah masukkan video-video yang lain. Saya tahu hari ini nih jemaat bebas jajan kemana-mana itu tadi. Nah, itulah sebabnya kami memberikan. Nah, saudara, sinar yang sama ini akan menyinari lilin yang keras menjadi lembut. Kenapa? Karena engkau diarahkan dengan benar supaya engkau pada kami. Tugas kami adalah sebagai pendeta, kami mempersiapkan jemaat untuk terangkat, untuk engkau sampai ke Bapa dengan selamat. Nah, itulah tugas gereja, itulah tugas para pendeta untuk membawa saudara sampai dengan selamat. Contoh lagi seperti Musa membawa umatnya keluar dari Mesir sampai dengan selamat ke Kanaan. Kita berdoa, Tuhan, biar kami masalah apapun yang kami hadapi, biar kami dapat melembutkan hati kami. Kami terus dipimpin oleh Tuhan walaupun masalah ada di depan kami, tapi kami Tuhan tetap sabar dan tabah menantikan kedatangan Tuhan yang kami akan diangkat. Terima kasih Tuhan, berkati kami yang sudah dengar. Dan pada saat ini kami mau berdoa bagi kami yang mempunyai masalah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi kami yang mempunyai masalah. Saudara, kalau ada di antara saudara pada hari ini mempunyai beban berat, kami mau berdoa
Saudara-saudara yang mempunyai beban berat, kami sarankan untuk saudara menerima Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa bagi kami yang punya beban berat, supaya kami dapat menerima Tuhan Yesus. Kami yang sakit, saudara pegang tempat yang sakit atau di dadamu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Sakit apapun yang kami alami, kami perintahkan kau pergi dalam nama Tuhan Yesus. Sebab semua penyakit, semua kutukan, kelemahan kami, terutama dosa kami, sudah diambil oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Dan Yesus telah bangkit daripada kematian, menunjukkan kemenangan bahwa kami pada satu hari, walaupun kami di antara kami ada yang mati, tetapi kami akan dibangkitkan bersama dengan Tuhan. Dan kami yang hidup, ketika terjadi pengangkatan, kami diubah dalam sekejap. Terima kasih Tuhan, biar kami siap sedia dengan firman Tuhan yang sama yang kami dengar. Firman itu melembutkan hati kami yang keras, melembutkan hati kami untuk kami dipimpin oleh Roh Kudus. Pimpin kami Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian, kita sudah mengadakan ibadah online. Saudara dapat hubungi kami, yang kau bisa lihat di dalam screen di HP saudara atau di layar. Bisa hubungi kami. Andai kata saudara ada pertanyaan, hubungi kami. Saudara pengen konseling, hubungi kami. Demikian juga saudara mungkin ada masalah ekonomi atau apa, saudara bisa hubungi kami. Coba itu ada Stay Connect atau call center kami, saudara bisa hubungi kami dan kami akan mencoba untuk menyampaikan solusi, karena dalam seperti ini kami hanya satu arah. Kami inginkan itu dua arah. Nah demikian juga kalau saudara pengen ketemu dengan kami, saudara bisa hubungi juga dengan call center kami atau Stay Connect with us. Saudara bisa hubungi sehingga saudara dan saya dan ada yang lain bisa ketemu dan kita bisa ngobrol, saling menguatkan
Nah itulah saudara sekalian, terima kasih sudah ikuti ibadah online kami dalam Maranatha Gereja Sidang Jemaat Allah ini. Dan saudara jangan lupa nanti tiap Selasa ikuti itu ada pendalaman Alkitab. Nah saudara, pendalaman Alkitab ini itu ada hubungan dengan khotbah saya ini. Jadi saudara, itu adalah pelajaran lagi, saudara bisa ambil dan saudara bisa kirimkan kepada kawan saudara. Pada hari ini dalam masa pandemi, semua manusia mencari Tuhan. Nah saudara, bagian saudara adalah memberikan kepada mereka secara online, ya kan, saudara kirim, saudara jelaskan. Kalau ada pertanyaan, saudara coba jelaskan. Kalau enggak, saudara bisa hubungi kepada kami lagi. Kami siap untuk melayani saudara semua. Jadi saudara, bagian saudara adalah mengirimkan video-video ini kepada kawan-kawanmu, kepada familimu, sehingga gereja hari ini nih tidak dibatasi oleh tembok lagi, tetapi dia menjala kemana-mana dan tinggal saudara menempatkan yang tepat. Baik saudara sekalian, kita akan berdoa. Akan tutup dalam ibadah ini Tuhan, kami akan tutup ibadah ini biar kami semuanya menerima sukacita, damai, sejahtera dan berkat daripada Bapa, kasih karunia demi kasih karunia daripada Tuhan Yesus, dan dengan pertolongan Roh Kudus sehingga kami dapat mengambil kasih karunia ini untuk kami menjadi berkat bagi yang lain, sehingga hidup kami dan mereka yang kami muridkan semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, sehingga kami semuanya boleh sampai ke rumah Bapa dengan selamat, dan itulah telah terjadi pengangkatan yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami lepaskan. Saudara yang percaya katakan amin. Amin. Selamat siang, Tuhan berkati, sampai ketemu pada hari Selasa. Amin.